Terima kasih banyak Cak Sur. Terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati. Malam ini saya diberikan dapat tugas ceritanya untuk sharing. Jadi karena sifatnya sharing, saya pikir tidak memerlukan uh, share screen ya. Kita hanya cerita-cerita aja. Dan saya sebetulnya bukan orang yang ahli MLM. Bukan pelaku yang hebat maksudnya. Hanya saya pernah menjalani MLM di beberapa tahun yang lalu. Waktu itu saya menjalani MLM itu di MLM sebelah, tidak perlu saya sebutkan rasanya ya. Di situ saya lumayan aktif ya, lumayan aktif. Kemudian saya sudah lumayan dapat peringkat. Waktu itu saya dapat peringkat director. Di sana itu kalau director kanan ada 5.000 orang, kiri 5.000 orang. Terus pada waktunya saya di-cut sama suami saya. Pokoknya nggak boleh. Ini nggak pas buat kita, buat kamu. Nah, saya juga stres waktu itu, Bapak Ibu. Loh, kenapa? Yes, pokoknya kamu diem dulu aja di rumah. Karena waktu itu memang saya sibuk sekali ya. Sekarang kan kalau kita bisa daring, bisa pakai HP aja udah bisa. Kalau dulu itu memang kita harus ke luar kota untuk menemui member dan sebagainya. Sehingga setiap weekend, setiap Jumat, Sabtu, Minggu itu saya hampir selalu pergi, hampir selalu keluar. Jadi mungkin minggu ini ada di Jakarta, minggu depan ada di Balikpapan, minggu depannya udah ada di Batam dan kota-kota lain. Ya enaknya sih kita bisa keliling Indonesia ya Bapak Ibu, tapi ya capek. Cuman hasilnya memang memang lumayan. Nah, di sini yang mau kita bicarakan bukan kejelekan dari MLM lain, tidak. Saya tidak mau menjelek-jelekan orang lain ya, bisnis lain. Tapi di sini saya akan fokus ke Atomi. Kenapa akhirnya saya memutuskan untuk menjalankan bisnis Atomi. Jadi memang ini tadinya saya tidak tahu sama sekali bahwa Atomi ini ada bisnisnya, karena waktu itu saya menderita COVID yang cukup parah di bulan Juli 2021 dan singkat cerita saya ketemu sama Hemohim. Nah, Hemohim ini sama tetangga saya satu perumahan ini, oh ya Ibu silakan coba satu box kecil itu ceritanya. Kemudian saya coba, loh kok badan saya enak, saya bisa tidur nyenyak. Karena rata-rata orang COVID itu susah sekali ya, tidurnya susah sekali gitu. Kalau malam lelean. Nah, terus setelah saya minum, kemudian saya pesan satu box besar. Nah, dari situ saya ditawarin, Ibu mau saya daftarkan gitu. Daftarin apa? Oh, ternyata Atomi ini ada bisnisnya. Akhirnya saya didaftarkan. Karena saya waktu itu masih pemulihan ya, jadi saya lebih banyak tiduran aja di rumah. Ini kesempatan saya untuk mempelajari. Jadi pagi, malam itu saya ikut Zoom terus itu mungkin ada 1 bulanan ya, 3 minggu sampai 1 bulan itu saya sampai 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 hampir apal itu. Ini materinya Pak Anton tentang marketing. Oh, seperti ini. Oh, perjalanannya seperti ini. Produknya, wah produknya banyak amat. Saya bingung kan, ini MLM macam apa? Dan kemudian yang menjadi pemikiran saya, loh ini dari Korea. Halal nggak ya kalau saya menjalankan ini? Terus gimana saya mau ngajak orang lain kalau saya sendiri nggak mantep? Itulah kenapa saya akhirnya mengikuti setiap Zoom itu selalu tiap pagi, malam, pagi, malam. Wes, pokoknya makanannya Zoom karena memang cuma sambil tiduran ya Bapak Ibu ya. Nah, dari situ saya banyak sekali menemukan insight. Kalau Bapak Ibu yang sudah
menjalankan bisnis Atomi selama ini, mungkin berasanya biasa aja ya. Tapi kalau saya, karena saya ini Nyon Sewu, saya itu Muslim, dan otomatis komunitas di belakang saya itu juga Muslim. Artinya, kalau saya sampai mengajak komunitas saya, teman-teman saya, saudara saya, itu artinya saya harus bisa mempertanggungjawabkan. Karena semua pertanyaan sama. Ini halal atau haram? Ini gimana bisnisnya? Apakah kita bisa menjalankan, boleh menjalankan? Nah, itu PR saya yang paling berat. Sehingga setiap kali ada informasi, selalu saya catat dengan baik. Nah, dari sini Bapak Ibu, saya jadi menjadi sangat cinta sama Atomi karena di luar perkiraan saya, betul-betul di luar perkiraan saya, ternyata yang terjadi di Atomi ini banyak sekali yang sesuai dengan syariat agama saya. Nah, di sini akan saya paparkan, saya menuliskan, setiap saya mempunyai temuan, saya tulis. Kemudian saya juga dengarkan pengajian, kajian-kajian dari ustadz-ustadz, apa sih yang membuat MLM haram tuh, kenapa sih gitu. Itu penting sekali buat saya. Nah, di sini mungkin ada juga ya Bapak Ibu yang Muslim yang mungkin masih ragu untuk mengajak orang lain. Di sini ini nanti mudah-mudahan dapat insight-nya ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama, tidak ada biaya pendaftaran menjadi member Atomi. Dan tidak ada syarat apapun untuk menjadi member Atomi. Nah, ini yang luar biasa. Mungkin bagi Bapak Ibu itu biasa, tapi bagi kami, bagi saya utamanya, itu luar biasa. Karena ketika saya beberapa kali ikut MLM, tapi saya hanya konsumen ya, user aja, itu saya selalu dimintain biaya pendaftaran ya, member. Kayak yang di MLM saya yang saya ikuti kemarin itu, yang terakhir itu, saya untuk member harus bayar 100.000. Nah, kalau di Atomi ini beneran. Saya pikir kemarin itu saya didaftarkan karena saya beli Hemohim 1 box, makanya saya boleh didaftarkan jadi member Atomi. Ternyata tidak. Ternyata untuk menjadi member Atomi itu gratis, tis tanpa syarat apapun, hanya suruh fotokopikan KTP gitu ya. Nah, ini luar biasa. Sedangkan ketika saya bandingkan dengan ceramahnya para ustadz ya, yang diharamkan itu ternyata ada biaya pendaftaran untuk menjadi member. Nah, ini sudah satu poin masuk dulu, itu sudah luar biasa buat saya. Nah, kemudian masuk poin yang kedua. Atomi melarang membernya untuk berjualan. Bukan berarti dalam agama kami melarang untuk jual beli, tidak. Tapi yang dilarang adalah karena MLM itu rata-rata menjual barang dengan harga yang di atas normal, abnormal, dengan harga yang tinggi. Di situ yang tidak diperbolehkan. Nah, yang diminta Atomi di sini hanya mengajak orang lain untuk merasakan manfaat dari produk-produk Atomi. Dan tidak ada paksaan. Kamu mau belanja ya monggo, tidak juga enggak apa-apa, mau lihat-lihat dulu juga enggak masalah, semuanya bebas. Nah, ini yang tidak diperbolehkan itu kita melakukan jual beli dengan harga yang tidak wajar, sehingga salah satu pihak merasa dirugikan. Jadi poinnya adalah salah satu pihak merasa dirugikan. Pada saat saya waktu itu, beberapa tahun yang lalu itu ya, saya menemui sebuah MLM yang menjual barang itu cuman body lotion gitu, hand body lotion, itu harganya 1,5 juta. Ya, coba sekarang Bapak Ibu pikirkan secara normal, secara logis aja. Mosok masa iya, hand body harganya 1,5 juta, kan aneh ya. Nah, tapi membernya Bu, yang bisa merekrut beli hand body 1,5 juta itu dapat bonus rekrut 1 juta. Enak nggak? Nah, itulah. Sekarang saya bisa menjelaskan kenapa kita nggak dapat bonus rekrut. Lalu daftarnya aja gratis. Nah, kalau di tempat lain, saya memang dapat bonus rekrut. Lah, karena kan kita dipungut biaya untuk pendaftarannya. Ya wajar gitu. Nah, sekarang kita pendaftarannya gratis, yo cuma harap bonus rekrut.
ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat produk-produk yang dijual di web Atomi, ya. Di web Atomi itu produk-produk yang dijual adalah kebutuhan sehari-hari. Ini juga luar biasa karena saya melihat semua hampir kebanyakan MLM itu menjual barang yang sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget tapi diada-adakan gitu loh. Sebetulnya nggak bukan kebutuhan yang primer untuk sehari-hari, tapi ya karena mungkin nggak enak sama teman atau apa, akhirnya kita harus membeli dan itu pun rata-rata suplemen yang harganya mahal. Kita lihat di Atomi produknya, ala-ala ya odol, harganya juga juga normal, sikat gigi. Kalau di luar ya kita beli yang bagusan itu harga 25.000, ini cuma 15.500 kalau kita hitung ecer ya. Kemudian sabun cuci, kemudian sampo, itu semua betul-betul kebutuhan sehari-hari. Nah, yang diharamkan dalam Islam itu kita menjual barang yang sebetulnya nggak butuh, tapi diada-adakan. Tapi dipaksakan untuk kita membeli barang itu. Nah, ini kan akhirnya merugikan salah satu pihak. Diakui atau tidak, itu tetap merugikan salah satu pihak. Apalagi kalau ternyata suplemen yang kita beli nggak ngefek. Nah, itu akan jadi masalah lagi di belakang. Ya, jadi produk di sini, produk di Atomi itu sudah memenuhi kualifikasi sebagai produk yang dibutuhkan sehari-hari oleh kita semua. Kemudian yang keempat, yang saya temukan ya, sistem pembagian bonus di Atomi itu sangat transparan. Jelas prosentasenya. Bahkan dipaparkan ya, di setiap kita ikut Zoom tentang bisnis, itu selalu ada bahwa 30% kembali ke perusahaan. Kemudian 70% kembali ke member dengan pembagian bla 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 ya. Ini jarang sekali saya temukan ada perusahaan MLM yang mau open di dalam pembagian bonusnya. Bisa jadi karena kita nggak tahu kan perusahaan jadi yang paling gede dong pembagian persentase keuntungannya. Tapi di Atomi ini luar biasa, perusahaan mengambil 30%, menurut saya itu adalah persentase angka yang sangat-sangat wajar, sangat masuk gitu, normal ya. Nah, ini yang luar biasa ya Bapak Ibu. Atomi betul-betul transparan memberikan gambaran bonus kita, prosentasenya. Dan yang lebih hebat lagi, bonus kita itu naik turun berdasarkan banyaknya penjualan atau omset. Betul ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang sangat-sangat dianjurkan di dalam Islam. Justru ini yang nggak boleh itu yang dipatok. Justru yang dipatok itu yang kurang pas. Kalau di kita, kalau saya melihat yang sudah saya lihat sih bonusnya Bu Indri ya. Bu, kadang saya suka gangguin, Bu, tolong dong screenshotin bonusnya Ibu bulan November, Desember, Januari, kayak gitu. Nah, di situ saya lihat bonusnya Bu Indri itu naik turun gitu loh. Naik turun, kadang-kadang bonus mastership-nya itu sekian juta, terus lain waktu sudah berubah lagi loh. Loh ini hebat. Ini kenapa berubah-ubah, Bu? Iya, karena kan sesuai dengan omset, artinya member yang berbelanja produk-produk Atomi. Ini luar biasa loh. Jadi bukan yang dipatok. Pokoknya kamu dapatnya segitu gitu. Enggak. Jadi akan naik turun. Apalagi kita enak banget ya, omsetnya ini mengikuti omset internasional. Nah, kalau semakin banyak negara yang bergabung, maksudnya yang kita di Atomi ada itu ya, ada di negara tersebut semakin banyak. Sekarang aja sudah 24 negara. Artinya bonus kita ada potensi akan semakin tinggi. Dan hebatnya lagi nih, kalau di Atomi ini semua orang punya potensi yang sama, bisa mencapai level tersebut. Saya melihat di MLM yang saya yang lama, yo wes itu lagi gitu.
perkembangan orang baru di dalam mencapai level tertentu itu sangat kecil. Sehingga pesannya adalah kita ini bekerja, kita ini membeli barang, tapi yang dapat bonusnya yang di atas. Yang paling top itu. Nah, ini yang luar biasa di Atomi. Karena semua orang akan sampai di titik yang sama, di titik yang sama. Hanya kecepatannya saja yang berbeda tergantung kita aktivitas kita di Atomi seperti apa. Nah, setiap member Atomi yang punya peluang ini yang membedakan ya, yang harusnya kita bisa menjadi catatan penting bahwa kita ternyata mampu mencapai passive income. Kalau di awalnya kita butuh effort, itu wajar lah, wajar. Karena apa? Karena kalau saya melihat sebetulnya Atomi bukan MLM murni ya. Jadi memang benar-benar kita itu dapat passive income karena ada pembelian produk dari member-member kita. Jadi memang murni keuntungan dari pembelian produk itu. Dan ini buat saya sangat pas, maksudnya sesuai dengan syariat di agama saya. Beda banget dengan yang di MLM yang dulu. Nah, kemudian yang saya amati lagi adalah sistem pengembangan jaringan. Sistem pengembangan jaringan di Atomi itu kan menganut sistem binary ya, 2 kaki. Kalau yang tidak diperbolehkan dalam Islam itu pengembangan jaringan yang tidak bisa kita kontrol. Jadi yang ke kanan tanpa batas, ke bawah tanpa batas, yang akhirnya kita puyeng sendiri nggak bisa mengontrol. Nah, ini yang saya alami ketika saya berada di MLM yang lama, sebetulnya disampaikannya sih binary ya, tapi setiap member itu harus atau dianjurkan, disarankan untuk punya 7 titik. 7 titik itu berarti membentuk platinum ya. Jadi saya paling atas, kemudian ada 2 di bawah saya, ada 2 nama saya juga ya, misalnya saya Retno nih, Retno 1 di atas. Terus di bawahnya ini Retno 2, Retno 3. Nah, di bawahnya Retno 2 ini ada 2 lagi, benar lagi, 2 lagi. Jadi akan menjadi Retno 4, Retno 5. Kemudian yang di sini juga 2 lagi, Retno 6, Retno 7. Nah, 7 titik. 7 titik ini modalnya sekitar 10.600.000, Bapak Ibu. Jadi sekali ikut, kalau mau pondasi sempurna, itu harus kita ngeluarin uang 10.600.000. Lah, di Atomi berapa harganya? 10.600.000, wow, 300.000 PV itu ya. Nah, secara kita tidak sadari Bapak Ibu, berarti kan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 titik kita yang paling bawah ya, kalau kita platinum. Kalau 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi, ya, artinya kita akan menjalankan 8 titik Bapak Ibu. 8 titik, beda banget dengan Atomi. Kalau di Atomi itu ya cuma 1, 2 ngejejer kayak gitu. Ya, jadi ya, kita hanya jalanin yang kiri, tahu ini tambah enak lagi. Tambah enak lagi. Yang kanan kalau kamu mau pairing ya kerja. Kalau nggak mau pairing ya wes diem kan gitu. Kalau cuman mau pemakai saja ya silahkan. Jadi ada pilihannya itu luar biasa. Mau jadi konsumen aja silahkan, sangat terbuka. Mau dapat bonusnya juga sangat welcome gitu. Itu enaknya ya di Atomi. Jadi kita awal pun nggak harus beli yang segala macam barang yang sampai 10-an juta seperti itu. Nah, ini kalau kita nggak platinum akan ditakut-takuti. Nanti bonusnya nggak keluar, nanti bonusnya kecil, nanti kamu nggak akan bisa jadi miliarder. Nah, seperti itu. Nah, kayak saya itu juga pondasinya tidak sempurna ya di MLM yang lama, makanya ya agak susah. Tapi ya ini sudah rezeki aja, saya bisa mencapai di level tersebut. Kerjanya luar biasa. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian yang lebih luar biasa lagi, Atomi itu menerima retur produk. Itu luar biasa. Karena tidak semua MLM mau menerima
retur produk. Tidak semua ya. Ada yang menerima juga, yang barangnya itu berwujud barang, itu mereka menerima, maksudnya barangnya itu cangkir, terus piring itu loh, kotak-kotak itu loh. Nah, itu kalau rusak menerima retur ya. Tapi di tempat saya yang lama itu nggak agak susah gitu. Ya sudah, itu yang diterima ya sudah. Kita nggak kayak apa, kalau di Atom ini nggak kayak kita dapat kucing dalam karung. Kalau kita nggak suka atau kita nggak cocok, ya kita boleh retur dengan syarat dan ketentuan tertentu pastinya. Karena memang setiap perusahaan harus punya aturan. Saya sangat setuju itu. Intinya Atomi tidak melarang untuk kita konsumennya kalau nggak cocok boleh diretur. Seperti itu Bapak Ibu. Itu justru yang sesuai dengan syariat agama saya. Nah, kemudian di Atomi ini tidak ada biaya-biaya maintenance yang dibebankan kepada member. Ini juga luar biasa. Ya. Jadi tidak ada kewajiban tutup poin. Ada kan MLM yang di sana itu mewajibkan kalau kamu mau dapat bonus ya kamu harus tutup. Harus tutup dulu sekian juta, harus tutup dulu sekian ribu. Nah, itu yang tidak saya temukan di Atomi. Ini luar biasa. Kalau hanya syarat pembelian satu macam barang untuk selama periode 1 tahun, aduh itu sangat-sangat ringan deh, dan itu wajar, sangat wajar. Yang ngapain juga gabung Atomi kalau nggak mau pakai produknya? Yang ngapain juga gabung di Atomi kalau nggak ngerti ini buat apa, produk ini ada odol, ada ini. Nah, makanya teman-teman, Bapak Ibu, kalau kita mengajak orang, kita ini nih amanah buat kita, tanggung jawab, kita harus bertanggung jawab bahwa ini orang ini mau jadi apa di sini, mau jadi pemakai aja atau mau jadi pembisnis. Memang harus jelas di awal. Awalnya mungkin banyak yang jadi pemakai ya, tapi pada akhirnya kalau di grup saya itu mereka semua akan atomian pada waktunya. Nah, itu dia. Jadi memang pancingannya dari produk otomatis ya. Karena selama ini saya sejak lepas dari apa namanya ikut MLM, saya itu penjual online konvensional, jual putus. Jadi saya merasakan betul apa namanya yang enak nggak enaknya kalau kita itu menjalankan konvensional ya. Ketika saya harus sibuk packing, akhirnya harus punya admin. Saya punya admin itu bukan buat gaya-gayaan, wih gaya banget gue admin. Enggak ya, karena saya emang butuh, saya tuh males packing-packing kayak gitu. Saya senangnya cuma pegang HP, bina grup sana sini, nah itu menyenangkan, pergi sana sini, nah itu daripada packing-packing. Akhirnya yang repot kalau pas hari libur Bapak Ibu. Kalau hari libur saya kesusahan, nggak bisa packing kan. Kemudian maksudnya kalau pas saya keluar kota harus pergi gitu, nggak ada yang packing, itu repot. Kemudian kita harus nyetok barang. Di Atom ini nggak harus stok barang, itu enaknya. Kalau dulu saya stok tuh paling nggak sebulan ya 50 sampai 60 juta seperti itu. Di Atomi, waduh, enaknya wes di packing ke, kita nggak ngurusi semuanya langsung. Jadi tugas kita cuma ngajarin member belanja sendiri. Sudah itu toh. Jadi itu akhirnya yang menjadi target saya untuk tim di bawah saya itu bahwa semuanya harus bisa belanja sendiri. Saya nggak mau tahu, pokoknya harus bisa belanja sendiri, tanggung jawab yang ngajak, harus bisa ngajarin. Nah, itu. Kemudian setelah itu baru pelan-pelan kita giring mereka ini menjadi paham produk per produk. Tapi caranya itu hampir sama Bapak Ibu dengan cara saya ketika saya jualan konvensional. Jadi ya tetap ngiklan aja terus karena kita mancingnya dari produk. Kalau di saya ya, belum bisa masuk ke bisnis langsung gitu loh, menyampaikan ini MLM dan sebagainya. Tapi kita pancingannya memang dari produk. Dan alhamdulillahnya, bersyukurnya saya, produk Atomi itu bagus semua. Jadi kita yang ngiklanin ini pede nih karu-karuan. Pede sekali pokoknya ya. Ngiklanin produk-produk Atomi. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang membuat saya itu sangat terkesan dengan Atomi. Atomi itu membayar tunai 1 minggu
setelah penyuplaian barang. Jadi kalau Atomi pesan barang ke supplier, 1 minggu itu langsung dibayar cash. Betul ya? Nah, saya mendengar dari salah satu, waktu itu saya ikut Zoom-nya Bu Susan ya, beliau bilang, beliau pernah jadi pemasok di salah satu supermarket gitu, pemasok barang. Itu bayarnya setelah 3 bulan, setelah 6 bulan baru dibayar. Nah, artinya apa? Kalau kita belanja di supermarket itu berarti itu barang utangan ya, barang utangan. Lah ini nih loh, ini yang diharamkan dalam agama saya, tidak diperbolehkan. Jadi kalau Atomi membayar tunai setelah pesan barang, setelah barangnya datang, itu luar biasa. Artinya Atomi ini bebas riba. Jadi nggak ada riba, nggak ada barang utangan. Wih, keren banget. Serius, keren banget. Dan ada lagi yang membuat saya sangat terkesan. Wah, semua kok terkesan ya? Yowes, memang begitu adanya. Saya pernah lihat YouTube. Nah, saya pernah lihat YouTube. Di situ Atomi memberikan pinjaman dana operasional tanpa bunga kepada salah satu suppliernya. Jadi di situ ada cerita bahwa waktu itu yang bikin ramen ya mengalami kebangkrutan, kebakaran atau gimana ya waktu itu, mungkin Bapak Ibu leader lebih paham hal itu ya. Intinya kebakaran ya Bapak ya. Nah, intinya beliau bangkrut, kemudian dia sudah, aduh gimana ini, saya sudah nggak bisa supply ramen buat Atomi. Pasti Atomi juga akan cari supplier yang lain. Tapi kita lihat apa yang terjadi, apa yang dilakukan sama Atomi. Atomi justru memberikan pinjaman tanpa bunga sampai itu pabrik dibikin kembali dan dengan kapasitas yang lebih besar. Itu luar biasa. Sampai si pengusahanya ini sampai nangis betul ya dengan bantuan Atomi yang luar biasa. Mungkin kalau perusahaan lain mungkin sudah pindah sudah pindah supplier. Wes pindah kono wae yang sini sudah bangkrut kayak gitu. Tapi Atomi tidak. Itulah dari situ kita bisa melihat bahwa Atomi itu mengandalkan kualitas. Kalau dari si A memang kualitasnya bagus, bisa dipertanggungjawabkan, maka Atomi akan support habis. Bahkan gara-gara itu harganya kan jadi murah. Ya nggak Bapak Ibu? Gara-gara sudah dibantu, ya pengusahanya ya ada pekewohnya lah. Akhirnya mungkin ngasih harga murah, memberi banyak kemudahan buat Atomi kepada member-membernya yang lain. Nah, itu salah satu contoh yang luar biasa buat yang membuat saya itu makin mantep gitu, makin mantep jalanin Atomi. Nah, sekarang kalau ada yang ragu-ragu, ya sudah, misalnya dengan ramen tadi ya, kan sudah pernah diceritakan sama Pak Budi, kalau nggak salah ya Pak Budi, bahwa Atomi itu pernah ngurus label halalnya ramen di MUI, tapi sekarang kayaknya bukan MUI ya Pak, karena dipegang Kementerian Agama. Nah, waktu itu memang syaratnya ada yang belum terpenuhi. Ya, syaratnya ada yang belum terpenuhi. Memang kriterianya tuh luar biasa banyak. Saya membaca aja mumet ya. Memang dari awal, dari bahan baku harus sudah benar. Kalau memang lahannya nyewa, harus ada surat sewanya. Kalau lahan milik sendiri, harus ada sertifikatnya itu. Terus kemudian lari ke bahan baku. Bahan bakunya ini apa saja? Aditifnya apa saja, masuk nggak ke dalam kriteria yang diperbolehkan untuk Muslim. Kemudian lari ke pabriknya. Pabriknya ini harus seperti apa kriterianya. Wah, wes jelimet. Harus ada aturan-aturan yang sedemikian rupa. Nah, waktu itu Atomi sudah mengajukan, ternyata ada satu item yang belum disetujui, yaitu pabriknya. Ya, pabriknya ramen itu jaraknya beberapa meter dari yang pabrik yang untuk bikin produk non halal. Nah, di sini ya memang saya juga memahami ya mosok suruh geser pabrik lah kok gampang gitu. Itu kan bukan hal yang mudah buat seorang pengusaha geser ke 100 meter ke sana itu. Jadi ya kalau seperti ini, kalau saya pribadi ya, saya kembalikan kepada kita masing-masing. Kalau memang kita nggak yakin, ya sudah, stop.
nggak usah kita makan, tapi nggak usah keluar-keluar deh, nggak usah macam-macam. Karena saya yakin bahwa yang Atom itu sudah melakukan step-step yang benar. Dan perusahaan asing yang masuk ke Indonesia itu otomatis aturannya lebih ketat secara birokrasi atau apapun, semuanya lebih ketat. Beda malahan dengan produk-produk lokal, malah mungkin lebih gampang, lebih mudah. Yang saya misalnya lebih mudah didapat suap atau apa sehingga keluar sertifikat sertifikat halal dan sebagainya. Karena saya melihat MLM yang ono bisa punya sertifikat halal gitu. Maksudnya bisa punya sertifikat sebagai perusahaan yang syariah. Nah, saya yakin Atomi ini nanti juga bisa, pasti bisa. Sekarang ini saya juga mendengar sedang di Malaysia yang sedang pengurusan Atomi sebagai perusahaan bersyariah. Nanti mudah-mudahan setelah ini Indonesia. Nah, Bapak Ibu, itu poin-poin yang sempat keinget ini di kepala saya saat ini tentang Atomi, hal-hal yang membuat saya semakin yakin dalam menjalankan. Dan 90% dari tim saya itu memang semuanya Muslim dan mereka selalu menanyakan gimana apakah kalau kita menjalankan ini halal atau haram gitu. Nah, disinilah akhirnya saya jadi penganalisa, jadi rajin nulis, jadi rajin ikut Zoom, karena kalau ada informasi tentang apa, oh ini masuk ini bisa jadi senjata kita untuk memperkuat kita. Nah, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan buat Bapak Ibu yang mempunyai tim yang Muslim, tetap bersemangat saja. Saya sudah membuat rangkuman dari tulisan dari apa yang saya sampaikan ini tadi ya, poin-poin kenapa saya menjalankan Atomi, kenapa Atomi saya anggap sebagai bisnis yang sesuai dengan syariat agama saya, itu saya tulis. Setiap saya nemuin tuh saya tulis semuanya. Jadi nanti mungkin kalau ada yang membutuhkan, boleh nanti saya share. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. 구독, 좋아요 눌러주세요.